adalah cerita tentang menolong seekor sapi yang tercebur di sumur tua di tengah hutan. Pemuda desa ini mendapatkan keajaiban ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Raga, anak laki-laki yang sejak kecil sudah akrab dengan kerja keras. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 9 tahun, sedangkan ibunya sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di ranjang bambu. Raga tak pernah mengeluh meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Baginya, selama ia masih bisa bekerja, masih ada harapan untuk membuat hidup mereka sedikit lebih baik. Pagi itu, ketika fajar baru saja merambat ke cakrawala, Raga sudah bangun dan bersiap ke hutan. Tas karungnya ia sandarkan di bahu, sabit tergantung di pinggang, sementara langkahnya mantap menuju jalan setapak yang biasa ia lalui. Suara kokok ayam masih bersahutan, udara dingin menusuk tulang, tapi Raga menikmati semuanya. Hutan adalah tempat ia mencari nafkah, sekaligus tempat ia merasa damai. Desa ini hidup sederhana. Banyak warganya adalah petani kecil, buruh tani, atau penggembala. Jalan utama desa masih berupa tanah yang mengeras bila kemarau dan berubah becek saat hujan. Di tengah segala kekurangan itu, Raga tumbuh menjadi pemuda yang dikenal baik hati dan rajin. Meski sering menjadi bahan ejekan anak-anak yang lebih berada, ia memilih diam dan tetap fokus pada tugas-tugasnya. Saat memasuki hutan pagi itu, Raga menarik napas panjang. Aroma tanah basah, suara burung-burung bersahutan, serta gemerisik daun selalu membuat hatinya tenteram. Ia mulai memotong rumput di sekitar area lapang yang biasanya digunakan warga untuk menggembala. Namun setelah hampir 1 jam bekerja, ia merasa rumput mulai menipis. Ia perlu masuk lebih dalam ke hutan untuk mendapatkan rumput terbaik. Raga menelusuri jalur sempit yang jarang dilalui orang. Setiap langkahnya ia perhatikan baik-baik karena hutan itu menyimpan banyak rahasia. Disinilah terdapat sebuah sumur tua, peninggalan nenek moyang yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Menurut cerita orang-orang tua di desa, sumur itu pernah menjadi sumber air utama. Namun suatu hari airnya berubah keruh dan banyak kejadian aneh terjadi di sekitarnya. Sejak itu, sumur itu dihindari. Banyak orang percaya tempat itu angker. Namun bagi Raga, sumur itu hanyalah sumur, kubangan tua yang ditelan waktu. Ia sering melewatinya tanpa merasa takut, meski pepohonan yang tumbuh di sekitarnya membuat tempat itu tampak gelap dan menyesakkan. Hari itu, hujan mulai turun rintik-rintik ketika Raga tiba di jalur dekat sumur. Ia mempercepat langkah, berniat mencari rumput lalu pulang sebelum hujan menjadi deras. Tapi tiba-tiba ia terhenti. Dari arah sumur tua itu, terdengar suara aneh, seperti suara berat yang memantul dari dalam. Bruwuk, bruwuk, mooh. Raga mengernyit. Awalnya ia mengira itu suara pohon tumbang atau hewan buas, tapi ketika suara itu berulang dan disertai percikan air, jantungnya berdegup lebih cepat. Suara apa itu? Gumamnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sumur. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi sebagian bibir sumur. Raga mendorongnya pelan, lalu menunduk melihat ke bawah. Saat itulah matanya membelalak. Di dasar sumur yang gelap itu, seekor sapi besar terperangkap. Tubuhnya basah, kepalanya berusaha naik ke permukaan, namun dinding sumur yang licin membuatnya tak bisa memanjat. Setiap kali mencoba, sapi itu tergelincir lagi, menimbulkan percikan air yang memantul ke atas. Raga terdiam. Ia tak pernah melihat sapi sebesar itu di desa. Warnanya coklat terang, dengan wajah yang tampak lembut meski sedang panik. Napas sapi itu berat dan cepat. Jika dibiarkan beberapa jam lagi, sapi itu bisa mati kelelahan. Ya Allah, bisik Raga,
bagaimana kau bisa jatuh ke sini?" Hujan semakin deras, memukul daun-daun di sekitar, membuat suasana semakin genting. Raga tahu tidak ada waktu untuk mencari bantuan ke desa. Jika ia pergi, sapi itu mungkin sudah tak bernyawa ketika ia kembali. Ia menatap sumur itu sekali lagi. Dalam, licin, bengkok. Tidak mungkin sapi itu keluar sendiri. Raga mengusap wajahnya. Keputusan harus diambil. Aku harus menolongmu. Ia menaruh karung rumputnya, lalu berlari mencari akar-akar besar dan ranting yang kuat. Ia memotong akar hutan yang menjuntai dari pohon raksasa, lalu menggabungkannya menjadi tambang panjang. Tangannya lecet, bajunya basah kuyup, tapi ia terus bekerja tanpa menghiraukan rasa sakit. Setelah tambang cukup panjang, ia mengikat ujungnya ke batang pohon besar. Kemudian ia menurunkan ujung tambang ke dalam sumur. "Sabar ya, aku akan menarikmu keluar," kata Raga sambil mencondongkan badan ke bibir sumur. Sapi itu mengembik pelan, seakan mendengar dan mengerti. Raga turun sedikit ke dinding sumur, memijak celah-celah kecil, mencoba mendekati sapi itu. Namun kakinya terpeleset. Ia hampir jatuh jika tidak segera mencengkeram akar yang menjuntai. Jantungnya hampir melompat keluar. Astaga, bahaya sekali ini, namun ia tidak menyerah. Pelan-pelan, ia berhasil mendekat cukup dekat untuk mengikatkan tambang ke tubuh sapi. Setelah yakin ikatannya kuat, ia mulai naik kembali ke atas dengan susah payah. Saat sampai di atas, napasnya terengah-engah. Hujan tak kunjung berhenti. Tanah semakin licin. Tapi ia tak bisa berhenti. 1, 2, 3. Ia berteriak sambil menarik tambang itu sekuat tenaga. Tubuh sapi itu bergerak sedikit demi sedikit. Namun beratnya hampir membuat tubuh Raga terlempar kembali ke dalam sumur. Ia menancapkan kakinya ke tanah, memanfaatkan batang pohon sebagai tumpuan tuas, menarik, berhenti, lalu menarik lagi. "Bangunlah, kau harus keluar," serunya, meski tubuhnya sendiri nyaris roboh. Butuh waktu hampir 1 jam. Raga mulai kehabisan tenaga. Tapi ketika ia hendak menyerah, sapi itu mengeluarkan suara ringkihan panjang, seolah memohon. Suara itu membuat Raga mengumpulkan tenaga terakhirnya. Dengan sisa kekuatan, ia menarik tambang itu lagi, dan lagi, hingga akhirnya kepala sapi muncul ke permukaan. Dengan dorongan terakhir, sapi itu berhasil melewati bibir sumur. Tubuh besar itu terjatuh ke tanah, mengguncang tanah basah. Tapi ia selamat. Raga terjatuh duduk. Napasnya tercekat. Kedua tangannya penuh lumpur dan luka. Tapi melihat sapi itu berdiri dan mengibas-ngibaskan tubuhnya, ia tersenyum lega. "Kau selamat," ucapnya pelan. Hujan akhirnya mereda. Cahaya matahari menembus ranting-ranting pohon besar, jatuh tepat pada tubuh sapi itu. Dan pada saat itu, Raga melihat sesuatu yang membuat bulunya berdiri. Tubuh sapi itu memantulkan cahaya seperti kilau emas. Raga terpaku. "Apa yang sebenarnya kau?" Dan itulah awal dari keajaiban besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan sudah berhenti, tetapi langit masih kelabu ketika Raga memandangi sapi besar yang baru saja ia selamatkan dari sumur tua itu. Napas Raga masih berat, tubuhnya bergetar karena kelelahan. Namun ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Sapi itu tampak lemah, dan tubuhnya bergetar karena kedinginan. Air sumur yang dingin pasti membuatnya kehilangan banyak tenaga. Raga bangkit perlahan, menahan rasa nyeri pada kakinya yang terkilir saat ia hampir terjatuh tadi.
Ia mengusap lumpur di wajahnya, lalu mendekati sapi itu. Sapi itu memandanginya dengan mata coklat yang besar dan penuh rasa syukur. Ada sesuatu pada mata itu, ketenangan yang dalam, seakan sapi itu bukan hewan biasa. "Kau harus berdiri," kata Raga pelan sambil memegang leher sapi itu. "Kalau kau tetap di sini, kita bisa diserang binatang buas." Sapi itu mencoba bangun, tetapi kakinya terpeleset di tanah becek. Raga membantu dengan mendorong tubuh sapi dari samping, meskipun kekuatannya nyaris tak sebanding. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya sapi itu berhasil berdiri tegap. Raga menarik napas lega. Namun perjuangan mereka belum selesai. Tiba-tiba, suara gemuruh di langit terdengar lagi. Hujan belum benar-benar selesai. Dan petir mulai menyambar, membuat hutan terasa menakutkan. Awan gelap menutupi cahaya matahari. Raga tahu ia harus membawa sapi itu ke tempat aman sebelum badai kembali turun. "Ayo, ikut aku," ucap Raga sambil menepuk pundak sapi itu. Sapi itu berjalan mengikuti Raga, namun terlihat jelas bahwa langkahnya masih goyah. Mereka berjalan menjauhi sumur tua itu, menembus semak-semak basah. Jalanan licin dan berbahaya. Beberapa kali Raga terpeleset, tetapi ia tetap berjalan di depan, membuka jalan. Namun masalah baru muncul. Tanah longsor kecil tiba-tiba terjadi tepat di depan mereka, menghalangi jalur pulang. Lumpur berguling menuruni lereng dan mendapat jalan setapak. Raga terkejut. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari jalur lain yang aman. "Tidak mungkin lewat sini," gumamnya. Raga tahu ada satu jalur memutar, tetapi jalur itu melewati daerah rawa kecil yang berbahaya. Namun itu satu-satunya pilihan. "Baiklah, kita harus nekat." Ia menuntun sapi itu melewati jalur memutar. Tanahnya berlumpur, pepohonan rapat, dan suara serangga terdengar semakin keras. Raga mulai merasakan dingin merayap ke kulitnya. Bajunya basah dan berat. Tapi ia tetap melangkah. Setelah berjalan sekitar 5 menit, genangan air mulai terlihat. Hutan itu memang memiliki area rawa kecil yang di musim hujan bisa berubah menjadi jebakan maut. Raga tahu jalur itu sempit, hanya berupa gundukan tanah yang melintang di tengah rawa. Sapi sebesar ini, apakah bisa lewat? Raga ragu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Raga menepuk leher sapi itu. "Pelan-pelan saja. Aku akan berjalan di depan." Ia melangkah ke gundukan tanah itu terlebih dahulu. Lumpur agak dalam, membuat kaki Raga terbenam hingga betis. Namun ia tetap melangkah. Sapi itu mengikutinya dengan hati-hati. Setiap langkahnya menimbulkan suara plap-plap di permukaan rawa. Saat mereka hampir melewati separuh jalur, gundukan tanah di bawah Raga tiba-tiba bergeser. Ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya hampir jatuh ke rawa dalam. Namun dengan cepat ia mencengkeram batang akar yang menggantung dari pohon besar di sampingnya. "Sial!" serunya, napasnya terengah. Sapi itu berhenti, merendahkan kepala seolah cemas. Raga menenangkan dirinya, lalu bangkit perlahan. Ia melihat bahwa pijakan di depan semakin sempit dan rapuh. "Tidak bisa lewat sini," katanya pelan. Ia menatap sapi itu yang menunggu dengan patuh. Tubuh besar itu tidak akan bisa melewati jalur yang hampir runtuh. Raga memikirkan cara lain. Dia tidak mungkin meninggalkan sapi itu di hutan lagi. Ia sudah menyelamatkannya dari sumur. Tidak mungkin ia menyerah sekarang. Tiba-tiba, ia teringat akar-akar pohon besar yang tumbuh melintasi rawa ini. Beberapa akar cukup besar dan kuat,
nyaris seperti jembatan alami. "Benar," seru Raga. Ia memanjat sedikit ke batang pohon besar di samping rawa. Dengan hati-hati, ia menguji kekuatan akar-akarnya. Beberapa cukup kuat untuk dilewati. Ia mengikat beberapa akar dengan tali tambang yang tadi digunakannya. Dengan begitu, akar-akar itu menjadi jalur yang lebih stabil. Sapi itu menatap Raga dengan mata tenang, seakan percaya penuh pada pemuda itu. "Baik, ikuti aku dari belakang," kata Raga setelah selesai. Ia berjalan di atas akar besar, memegang tambang sambil menjaga keseimbangan. Sapi itu menginjak akar dengan perlahan. Setiap kali akar bergoyang, Raga merasa jantungnya hampir berhenti. Jika sapi itu jatuh, ia tidak bisa menolong lagi. Namun sapi itu tampaknya memahami instruksi Raga. Ia melangkah pelan, sangat pelan, seakan sengaja menjaga agar tidak membuat suara terlalu keras. Langkah demi langkah, mereka lewat jalur akar itu. Satu akar patah ketika sapi menginjaknya, namun untungnya sapi sudah bergerak ke akar lain. Hutan bergema oleh suara kerak. Akar patah itu. Raga hampir berteriak panik, namun sapi itu tetap seimbang. Akhirnya, mereka berhasil melewati rawa itu. Raga jatuh terduduk ke tanah, napasnya tersengal, ototnya gemetar. Ia memandang ke arah sapi itu yang masih berdiri tegak, meski basah dan letih. Hujan kembali turun rintik-rintik, membuat udara semakin dingin. Namun Raga merasa hatinya hangat karena merasa berhasil mengatasi rintangan besar itu. "Kita berhasil," katanya sambil tersenyum lemah. Sapi itu mengembik pelan, hampir seperti membalas. Mereka kembali berjalan menuju desa. Namun belum jauh mereka melangkah, sebuah suara kuat terdengar dari arah sumur tua. "Brua!" Raga menoleh cepat. Sepertinya tanah di sekitar sumur ambruk karena hujan. Jika sapi itu masih berada di dalam sumur tadi, ia pasti sudah tertimbun. Raga menelan ludah. Ia menatap sapi itu dengan pandangan dalam. "Kalau aku tidak menolongmu, kau mungkin sekarang sudah mati." Untuk pertama kalinya, sapi itu menatap Raga dengan tatapan yang tidak biasa. Tatapan yang seolah menyiratkan kecerdasan, rasa terima kasih, dan sesuatu yang lebih dari sekadar hewan biasa. Raga mengusap kepalanya sendiri. Apa aku lelah sampai berhalusinasi? Namun hatinya tahu apa yang ia lihat nyata. Perjalanan pula masih panjang, tapi Raga merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Keputusan menolong sapi itu barusan telah mengubah segalanya. Dan ia belum tahu bahwa keputusan itu akan mengantar dirinya pada keajaiban-keajaiban lain yang jauh lebih besar. Raga dan sapi itu akhirnya berhasil keluar dari hutan setelah perjalanan yang panjang dan penuh bahaya. Langit sudah mulai cerah, meski awan gelap masih menggantung jauh di utara. Embun masih menempel di ujung rumput, dan burung-burung mulai kembali berkicau, seakan hutan baru saja melewati sebuah cobaan besar. Raga menghela napas lega ketika melihat batas hutan mulai tampak. Di kejauhan, terlihat pematang sawah yang mengelilingi desanya. Atap-atap rumah bambu tampak berjejer seperti mosaik kecil yang menyatu dengan lanskap hijau. Hatinya sedikit tenang ketika menyadari bahwa mereka sudah semakin dekat dengan keselamatan. Namun satu masalah baru muncul. Apa yang harus ia lakukan dengan sapi ini? Sapi itu bukan miliknya. Ia tidak pernah melihat sapi dengan bulu coklat terang dan tubuh sebesar itu di desa. Sapi ini tampak seperti jenis unggul yang biasanya dimiliki orang-orang kaya atau peternak besar dari desa tetangga. Kalau pemiliknya mencari, mereka pasti curiga ketika melihat sapi itu bersama Raga. "Kalau aku bawa pulang,
Orang-orang bisa salah paham, gumamnya. Namun ia juga tidak mungkin meninggalkan sapi itu begitu saja. Selain karena sapi itu masih lemah, Raga merasa ada ikatan aneh yang terjalin di antara mereka setelah melalui cobaan bersama. Kau ikut aku dulu ke rumah, ya? Nanti aku cari tahu siapa pemilikmu. Raga menepuk leher sapi itu. Sapi itu mengangguk pelan. Setidaknya seperti itu yang terlihat di mata Raga. Ia tidak tahu apakah ia terlalu lelah atau sapi ini benar-benar cerdas. Mereka turun dari jalur hutan menuju pematang sawah. Beberapa petani yang sedang membersihkan gulma terkejut melihat Raga berjalan dengan sapi asing sebesar itu. "Hei, Raga," panggil salah satu petani, Pak Dilan. "Dari mana kau bawa sapi sebesar itu?" Raga menggaruk kepalanya yang dipenuhi lumpur. "Aku menemukannya jatuh ke sumur tua di hutan, Pak. Aku menolongnya." Pak Dilan mendekat dan mengamati sapi itu. Sapi macam begini tidak ada di desa kita. Ini pasti dari kampung seberang. Tapi kampung mana yang punya sapi sebagus ini?" Beberapa petani lain ikut mendekat, membentuk kerumunan kecil. Sapi itu tiba-tiba mundur beberapa langkah, tampaknya tidak nyaman dikerumuni banyak orang sekaligus. Raga menepuk tubuhnya untuk menenangkannya. Salah satu petani muda berkata, "Hati-hati, Rak. Kalau ternyata ada yang mengaku itu sapi mereka, kau bisa dijebloskan ke balai desa. Siapa yang percaya kau cuma menemukannya di sumur hutan?" Raga menunduk. Ia juga memikirkan hal itu sejak tadi. Namun sebelum ia menjawab, sapi itu tiba-tiba datang lebih dekat dan menempelkan kepalanya ke lengan Raga seolah meminta perlindungan. Para petani saling pandang. "Hewan ini seperti mengenalmu," kata Pak Dilan dengan heran. Raga menelan ludah. "Aku cuma menolongnya. Mungkin dia merasa aman." Pak Dilan mengangguk pelan. "Kalau begitu, bawa saja dulu ke rumahmu. Kalau ada yang mencari, pasti akan ketahuan. Jangan lepaskan sapi sebesar ini sendirian." Raga mengangguk. Ia melanjutkan perjalanan ke desa dengan sapi itu mengikuti dari belakang. Namun semakin dekat mereka ke desa, semakin banyak orang yang memperhatikan. Anak-anak kecil berlari mengikuti sambil bersorak-sorai. Para ibu yang sedang menjemur pakaian menghentikan aktivitas mereka, memandangi sapi itu dengan rasa takjub. Raga merasa pipinya panas. Ia tidak pernah menjadi pusat perhatian sebelumnya, apalagi berjalan membawa hewan besar seperti itu. Namun ia terus berjalan sampai tiba di tepi desanya, dekat rumahnya yang kecil dan reot. Rumah Raga hanya berupa gubuk dengan dinding gedhek yang sudah mulai lapuk. Atapnya bocor di beberapa tempat. Halamannya kecil, hanya ada pohon kelapa dan sumur kecil yang airnya kadang keruh. Tapi sapi itu tetap mengikutinya tanpa ragu. Ketika sampai di depan rumah, Raga menoleh dan berkata, "Kau tunggu sini ya. Aku harus lihat keadaan ibu dulu." Sapi itu duduk di halaman dengan tubuh lelah, tetapi matanya tetap mengikuti setiap gerakan Raga. Raga masuk ke rumah. Di dalam, ibunya, Bu Sari, terbaring di dipan sederhana. Wanitanya itu tampak pucat, napasnya pelan, dan tubuhnya kurus karena penyakit yang tak kunjung sembuh. "Ibu, aku pulang," ucap Raga. Ibunya membuka mata perlahan. "Raga, kau dari hujan-hujan? Kenapa bajumu kotor begitu?" Raga tersenyum kecil. "Nanti kuceritakan. Ibu istirahat dulu." Ia membantu ibunya minum air hangat. Ketika ibunya kembali tidur, Raga keluar lagi ke halaman.
Namun begitu ia keluar, ia terkejut. Sapi itu berdiri menghadap pintu rumah seperti penjaga. Dan tepat di sampingnya, terdapat setumpuk rumput hijau segar. Padahal Raga tidak pernah memotong rumput sebanyak itu. Astaga, dari mana rumput ini? Raga memeriksa rumput itu. Rumputnya hijau, lembut, dan sangat segar, seperti rumput yang tumbuh di dataran tinggi yang jarang disentuh manusia. Bau tanahnya berbeda. Tidak mungkin rumput ini berasal dari sekitar desa. Sapi, apa kau? Tentu saja sapi itu tidak bisa menjawab. Tapi ia mengangguk pelan. Raga merasa bulu tengkuknya meremang. Belum sempat ia memproses apa yang terjadi, seekor burung kecil terbang turun dan hinggap di punggung sapi itu. Dari ujung jarinya, Raga melihat cahaya keemasan yang samar memantul dari bulu sapi yang basah. Cahaya itu seperti denyut pelan, bling, bling, cahaya yang hanya muncul ketika sinar matahari mengenai bulunya. Keajaiban kecil itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun itu cukup untuk membuat Raga terpaku. Ini bukan sapi biasa. Raga duduk bersandar pada batang kelapa sambil menatap sapi itu. Keheningan desa membuat pikirannya melayang-layang. Apakah mungkin sapi ini benar-benar mengerti? Apakah mungkin sapi ini datang bukan secara kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu untuk terungkap? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Pak Lurah dan beberapa warga datang mendekat. Sapi itu segera berdiri tegak, sikapnya berubah kaku seolah waspada. Pak Lurah berkata keras, "Raga, kami dengar kau membawa sapi besar yang tidak dikenal." Raga bangkit cepat. Ia tahu inilah saat yang ia takuti. Orang-orang bisa salah paham. Ia bisa dituduh mencuri. Pak Lurah memperhatikan sapi itu dengan alis terangkat. Ini sapi yang luar biasa bagus. Di desa kita tidak ada sapi jenis begini. Raga menelan ludah. Saya menemukannya jatuh ke sumur tua di hutan, Pak. Saya hanya menolongnya. Para warga berbisik-bisik. Beberapa meragukan, beberapa tidak percaya. Pak Lurah tersenyum tipis. Kalau memang begitu, kita tunggu saja siapa yang datang mencarinya. Namun saat Pak Lurah mendekat, sapi itu mengeluarkan suara keras, "Moo-oh." Seakan ingin memperingatkan. Semua warga mundur beberapa langkah. Pak Lurah tersentak. Sapi ini seperti tidak ingin jauh dari kamu, Rak. Raga menatap sapi itu dan berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa, Pak. Tapi dia terus mengikutiku." Pak Lurah menatap Raga dalam-dalam. Setelah beberapa detik, ia mengangguk dengan wajah serius. "Baiklah. Untuk sementara sapi ini kau rawat dulu. Sampai ada yang datang mengaku sebagai pemilik." Raga mengangguk. Ia merasa lega. Namun satu hal yang belum ia sadari adalah, mulai hari itu, setiap langkah hidupnya akan berubah. Karena sapi itu ternyata membawa rahasia yang akan mengubah nasib Raga, keluarganya, dan seluruh desa. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Raga sudah terbangun. Udara pagi di desa terasa sejuk, embun masih menempel di daun-daun kelapa, dan cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan dengan lembut. Namun Raga sama sekali tidak memperhatikan keindahan pagi itu. Matanya tertuju pada sapi yang duduk di halaman rumahnya. Tubuhnya tampak tenang, tetapi mata sapi itu seperti menatap Raga penuh arti, seolah menunggu ia mengambil keputusan. "Baiklah, hari ini kita lihat apakah ada hal yang bisa kubantu untuk ibu dan desa," ucap Raga sambil menepuk leher sapi itu.
Sapi itu mengembi pelan, lalu mengikuti Raga saat ia mulai berjalan menuju tepi hutan untuk mencari rumput segar. Namun begitu Raga menoleh ke arah halaman rumahnya, matanya terbelalak. Tepat di tempat biasa ia menjemur pakaian, beberapa rumpun-rumput yang sangat hijau dan tebal telah tumbuh subur, meski ia tidak menanamnya. Rumput itu tampak lebih segar dan lembut daripada rumput yang biasa ia potong di sawah atau hutan. "Ini, dari mana tiba-tiba?" gumam Raga. Ia berlutut dan menyentuh rumput itu. Teksturnya lembut, berkilau, dan aromanya segar. Tangan Raga bersentuhan dengan tanah di bawah rumput. Tanahnya hangat dan gembur, seperti baru dibajak, padahal rumahnya tidak memiliki peralatan pertanian untuk itu. Sapi itu berdiri di dekatnya dan menundukkan kepala, menggesekkan moncongnya ke tanah, seakan memberitahu bahwa inilah tempat yang harus digali. Raga merasa ada dorongan kuat di hatinya untuk menuruti insting sapi itu. Ia mencari cangkul tua di gudang belakang, lalu mulai menggali tanah di area halaman yang sebelumnya tampak biasa-biasa saja. Beberapa menit pertama, tidak ada apa-apa. Namun ketika ia menggali sedikit lebih dalam, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Raga membersihkan tanah di sekitarnya, dan matanya membesar saat melihat kilau emas yang samar. Ia mengangkat beberapa keping kain emas kuno, tersusun rapi di dalam sebuah sepeti kecil tua yang sudah berkarat. Raga tidak percaya. "Ini benar-benar emas," gumamnya pelan. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah melihat begitu banyak koin emas, bahkan dalam mimpi sekalipun. Namun ia juga tahu ia harus berhati-hati. Desa ini miskin, dan emas seperti ini bisa menimbulkan iri dan masalah besar. Ia memutuskan untuk membawa sebagian kecil saja pulang dan menyimpannya dengan aman di bawah papan lantai rumahnya. Sisanya ia biarkan tersembunyi di tanah, karena ia belum tahu apa yang harus dilakukan. Sapi itu menatapnya dengan tatapan tenang, seperti mengangguk, menunjukkan bahwa tindakan Raga sudah tepat. Saat malam tiba, Raga duduk di depan rumah sambil menatap koin emas itu. Ibunya, Bu Sari, yang sudah mulai sembuh perlahan, duduk di sampingnya. Mata Raga bersinar penuh campuran kegembiraan dan kekaguman. "Ibu, kau tidak akan percaya, aku menemukan emas," kata Raga. "Dan, sapi ini, aku tidak tahu kenapa, tapi dia sepertinya menunjukkan tempatnya kepadaku." Bu Sari terkejut. "Raga, kau serius? Tapi, dari mana datangnya?" Raga menggeleng. "Aku juga tidak tahu, Bu. Tapi aku yakin ini bukan kebetulan. Sapi ini, dia berbeda." Malam itu, ketika Raga tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, sapi itu berdiri di tengah hutan, tubuhnya bersinar keemasan, memancarkan cahaya yang hangat dan menenangkan. Suara halus terdengar di telinganya. "Terima kasih, wahai manusia berhati bersih. Apa yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Teruslah menolong, dan kebaikanmu akan membawa rezeki serta keselamatan." Raga terbangun dengan kaget, jantungnya berdetak cepat. Ia menyadari ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat, yang sedang bekerja melalui sapi itu. Keesokan harinya, Raga memutuskan untuk memberanikan diri menjelajahi hutan lebih jauh bersama sapi. Ia ingin melihat apakah ada hal lain yang bisa ditemukan. Sapi itu mengikuti dengan tenang, melangkah pelan di sampingnya. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah area yang selama ini tak pernah Raga masuki. Di sini terdapat tanah datar yang cukup luas, namun penuh semak belukar dan pepohonan liar. Sapi itu berhenti dan mulai mengais tanah dengan kukunya.
Raga ikut menengok ke tempat sapi itu mengais. Perlahan, ia menggali di area itu dan menemukan air bersih yang memancar dari tanah. Air itu segar, jernih, dan seolah memiliki energi hidup sendiri. Ia mencicipi sedikit, segar dan murni. Raga merasa kagum. Tanah yang selama ini gersang, kini memiliki sumber air alami. Ini luar biasa, gumamnya. Kalau ini sampai ke desa, kita bisa memiliki persediaan air bersih untuk semua orang. Sapi itu tampak tenang, menatap Raga seakan memberi restu. Mata sapi itu memancarkan sesuatu yang hangat, seolah mengatakan, gunakan ini untuk kebaikan. Raga kembali ke desa membawa kabar ini. Beberapa warga awalnya tidak percaya. Mereka pikir Raga berbohong atau hanya berimajinasi. Namun ketika Raga memandu mereka ke sumber air itu, semua terdiam. Airnya jernih, tanahnya subur, dan tanaman yang tumbuh di sekitarnya terlihat segar. Bahkan beberapa pohon tua yang mati mulai menunjukkan tunas baru. Ini mustahil, ucap Pak Dilan sambil menepuk dada. Siapa sangka hutan ini masih menyimpan sesuatu yang luar biasa. Raga tersenyum. Semuanya berkat sapi ini. Aku tidak melakukan apa-apa sendiri. Sapi ini yang menunjukkan tempatnya kepadaku. Sejak saat itu, kehidupan Raga dan desa mulai berubah. Rumput yang ditunjukkan sapi untuk ternak menjadi subur, sumber air itu membawa kehidupan baru, dan semua orang mulai menaruh hormat pada sapi itu, bukan sebagai hewan sakti, tetapi sebagai penuntun. Raga merasa hatinya tenang. Apa yang dimulai dari satu tindakan kecil, menolong sapi jatuh di sumur tua, tiba-tiba membuka pintu bagi keajaiban yang nyata. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawanya pada keajaiban yang jauh lebih besar, yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga seluruh desa. Kabar tentang sapi yang mengikuti Raga dan keajaiban yang ditunjukkannya tersebar cepat di desa. Pada awalnya, banyak warga terpesona. Mereka kagum melihat sapi itu membawa rumput segar, menuntun Raga menemukan sumber air bersih, bahkan beberapa ladang yang sebelumnya gersang kini terlihat subur setelah sapi itu menunjuknya. Namun, seiring waktu, rasa kagum perlahan berubah menjadi iri dan curiga. Pak Lurah, yang biasanya bijaksana, mulai menerima laporan warga yang merasa curiga. Bagaimana bisa anak muda sepertimu menemukan emas, air, dan rumput segar hanya dengan menolong seekor sapi, kata beberapa warga kepada Raga dengan nada setengah menuduh. Raga merasa gelisah. Ia tidak pernah mencari perhatian, apalagi kekayaan atau pujian. Ia hanya menolong sapi karena itu adalah hal yang benar. Tapi di mata beberapa warga, keberuntungan Raga tampak terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Suatu pagi, ketika Raga sedang memberi makan sapi di halaman rumahnya, beberapa pemuda desa datang. Mereka adalah anak-anak yang dulu sering mengejek Raga karena kemiskinannya. Salah satu dari mereka, Jaka, yang terkenal suka membuat onar, melangkah maju dengan wajah serius. Raga, kau jahat. Kau pasti mengambil sapi ini dari seseorang dan pura-pura menemukannya, kata Jaka dengan nada tinggi. Kami dengar di kampung sebelah ada yang kehilangan sapi besar seperti ini. Apa kau mau dijadikan pembohong desa? Raga menatap Jaka dengan tenang. Aku tidak mengambilnya. Aku menemukannya jatuh di sumur tua di hutan. Aku hanya menolongnya. Sapi ini mengikutiku sendiri, bukan karena aku memaksa. Beberapa warga berkumpul dan mulai bersuara. Ada yang membela Raga, tetapi banyak yang mulai menuduh. Jika benar kau menolongnya,
Kenapa kemudian kau menemukan emas dan air bersih? Ini tidak masuk akal, seru seorang ibu. Raga merasakan dadanya sesak. Ia tahu, ini adalah ujian kepercayaannya. Ia menoleh ke sapi itu. Sapi itu menatapnya dengan mata lembut, seakan memberi semangat. Raga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, "Aku tidak peduli dengan tuduhan kalian. Apa yang kulakukan hanyalah menolong. Keajaiban ini terjadi bukan karena aku mencari keuntungan, tapi karena aku melakukan yang benar. Kalau kalian mau percaya, itu hak kalian. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti melakukan hal yang benar." Beberapa warga terdiam. Suasana menjadi tegang. Tapi sebelum pertikaian bisa berlanjut, sapi itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dengan tenang. Matanya memancarkan cahaya lembut, dan bulunya yang basah memantulkan sinar matahari pagi. Sekejap, semua orang tertegun. Ada yang menutup mulut karena kagum, ada yang menunduk, dan sebagian kecil masih terlihat skeptis. Pak Lurah melangkah maju, menatap sapi itu dan kemudian Raga. "Sepertinya hewan ini memang istimewa," ucapnya pelan. "Kalau benar dia menunjukkan kebaikan dan keberkahan, maka kita seharusnya tidak meragukannya, melainkan belajar dari anak ini." Raga tersenyum tipis, tapi hatinya masih cemas. Ia tahu, tidak semua orang akan mudah percaya. Bahkan beberapa tetua desa mulai membicarakan kemungkinan hal-hal mistis atau sihir yang terlibat. Hari-hari berikutnya, ujian tidak berhenti. Beberapa orang mulai menyabot ladang Raga, berpikir jika mereka bisa mengambil keuntungan dari tanah yang subur, mereka bisa merebut perhatian sapi dan keajaibannya. Raga menemukan beberapa rumpun-rumput yang dicabut dan air dari sumber baru yang dialirkan ke ladang lain mulai tercemar. Namun setiap kali ada masalah, sapi itu selalu muncul di waktu yang tepat. Satu kali, ketika air di saluran ladang tercemar, sapi itu menuntun Raga ke sumber air baru yang lebih jernih, lebih segar, dan lebih banyak daripada sebelumnya. Raga mengangguk pelan, menyadari bahwa hewan ini bukan sekadar sapi biasa. "Terima kasih, kau selalu menolongku ketika aku bingung," ucap Raga sambil menepuk leher sapi itu. Pada suatu malam, ketika Raga sedang tidur, ia bermimpi lagi. Kali ini mimpi itu lebih jelas dan kuat. Ia melihat dirinya berada di hutan yang gelap, dikelilingi bayangan-bayangan samar. Di tengah-tengah bayangan itu, terdengar suara yang lembut namun tegas. "Raga, keberanianmu dalam menolong makhluk yang lemah akan membuka jalan bagi banyak kebaikan. Jangan takut pada fitnah atau iri hati manusia. Teruslah menolong, dan segala hal yang kau lakukan akan membawa keberkahan bagi dirimu dan orang lain." Raga terbangun dengan hati yang berdebar-debar. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian dari kehidupan, dan sapi itu adalah penuntun sekaligus pelindungnya. Setiap kali ia ragu atau takut, sapi itu hadir untuk menegaskan jalan yang benar. Keesokan harinya, Raga memutuskan untuk menunjukkan kebaikan yang ia peroleh kepada warga desa. Ia membagikan sebagian koin emas untuk memperbaiki jalan dan membantu keluarga miskin. Ia juga menyalurkan air dari sumber baru ke seluruh desa. Lambat laun, warga yang awalnya curiga mulai menatapnya dengan kagum dan rasa hormat. Namun tidak semua orang bisa langsung percaya. Ada beberapa tetua desa yang tetap menyimpan rasa curiga, menganggap Raga terlalu beruntung dan ada yang tidak beres. Raga hanya tersenyum dan tetap fokus pada tujuan, menolong sebanyak mungkin orang dan menjaga sapi itu. Sapi itu pun mulai menjadi bagian dari desa. Setiap pagi, ia akan mengikuti Raga, menuntun anak-anak ke sekolah, menuntun para petani ke ladang,
bahkan sesekali membantu Raga menemukan kayu bakar atau bahan makanan yang hilang di hutan. Keajaiban kecil demi kecil mulai terjadi di desa. Orang-orang yang dulunya skeptis pun mulai berubah. Mereka melihat bahwa kebaikan dan keberanian Raga, dibantu oleh sapi yang luar biasa, membawa kehidupan baru bagi semua. Tanah yang tadinya gersang menjadi subur, sumber air membawa kesehatan, dan warga mulai bekerja sama dengan lebih harmonis. Raga menyadari satu hal penting, keberanian menolong dan menjaga makhluk lemah bisa membuka jalan bagi keajaiban yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun Raga juga tahu, ini baru awal. Masih ada ujian lain yang menunggu, dan keajaiban yang lebih besar masih tersembunyi di depan sana. Sapi itu bukan hanya hewan biasa, ia adalah kunci untuk masa depan Raga dan desa. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah kejadian emas, rumput subur, dan sumber air baru, desa mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Ladang-ladang yang dulunya kering kini menghasilkan panen melimpah. Air bersih dari hutan memenuhi sumur desa, membuat warga lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Sapi itu pun menjadi pusat perhatian, bukan sekadar hewan, tetapi simbol keberanian, kesetiaan, dan keajaiban. Raga kini bangun lebih pagi. Setiap hari ia memberi makan sapi, memeriksa ladang, dan membantu warga. Tapi di balik semua itu, rasa cemas masih menghantuinya. Ia tahu tidak semua orang percaya sepenuhnya, dan ada beberapa warga yang masih menyimpan curiga atau iri. Suatu pagi, ketika Raga dan sapi sedang menuntun beberapa anak ke sekolah, terdengar teriakan dari arah barat desa. Beberapa warga berlarian, wajah mereka panik. Raga segera berlari menuju sumber suara. Sapi itu mengikuti dengan tenang namun waspada. Di tepi ladang, seorang pemuda tampak sedang memaksa sapi lain untuk minum dari sumber air baru. Sapi itu terlihat stres dan hampir terjerembab ke dalam parit. Pemuda itu adalah anak dari seorang tetua desa yang tidak menyukai Raga. Ia ingin membuktikan bahwa Raga tidak pantas mendapat keajaiban itu. Raga mendekat dengan hati-hati. "Berhenti. Jangan sakiti sapi itu," serunya. Pemuda itu menoleh dan tertawa sinis. "Ah, Raga, kau pikir sapimu ini istimewa? Lihat, aku bisa mengambil alih sumber air ini, dan semua orang akan melihat bahwa keajaibanmu hanya kebetulan." Raga menelan ludah. Ia tahu ini bukan hanya ujian untuk sapi, tetapi juga ujian moralnya sendiri. Jika ia marah dan memaksa pemuda itu pergi dengan kekerasan, ia akan kehilangan kendali. Tetapi jika ia diam, sapi itu dan desa bisa terluka. Sapi itu menatap Raga sejenak, kemudian menggerakkan tubuhnya dengan tenang. Bulunya yang coklat mengilap seolah memantulkan cahaya pagi. Raga tersentak, merasa ada energi yang mengalir melalui sapi itu. Dengan napas dalam, Raga melangkah maju dan berkata dengan suara tegas tapi tenang, "Kalau kau ingin air ini, kau harus belajar menghargai dan menjaga. Aku menolong sapi ini, dan aku menolong desa ini. Jika kau ingin bagian dari keberkahan ini, kau harus belajar kebaikan, bukan memaksanya." Pemuda itu terdiam. Tidak ada yang menyangka Raga, anak miskin yang selalu dijadikan bahan ejekan, mampu berbicara dengan tegas seperti itu. Sapi itu mendekat, menundukkan kepalanya ke arah pemuda itu. Tiba-tiba, air dari sumber yang dicoba dirusak itu berkilau dan memancar lebih deras, jernih, seolah memberi peringatan. Pemuda itu mundur beberapa langkah, takjub. Warga yang menonton terdiam. Semua menyadari bahwa sapi itu bukan hewan biasa. Kehadirannya memberi tanda, memberi petunjuk tentang apa yang benar dan salah.
Sejak kejadian itu, Raga mulai memahami satu hal penting. Sapi itu bukan hanya teman atau penolong, tetapi penuntun moral bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan keajaiban kecil demi kecil mulai muncul lagi. Rumput yang ditunjukkan sapi untuk ternak selalu tumbuh subur. Air dari sumber baru tetap jernih meski musim hujan. Bahkan, sapi itu kadang menuntun Raga ke tempat-tempat tersembunyi di hutan, di mana terdapat tanaman obat atau buah-buahan yang jarang dijumpai, yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan atau makanan tambahan bagi warga. Suatu sore, Raga memutuskan untuk membawa sapi itu lebih jauh ke hutan. Ia ingin memahami apakah ada rahasia lain yang bisa ditemukan. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sebelumnya belum pernah dilalui. Sapi itu tampak bergerak dengan penuh keyakinan, matanya menatap ke depan seolah tahu arah yang benar. Mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengah lembah, terdapat sebuah sungai kecil yang airnya berkilau keperakan, seolah memantulkan cahaya bulan padahal matahari masih tinggi. Raga merasakan hawa dingin yang menyegarkan, dan tanah di sekitar lembah terasa subur luar biasa. Sapi itu menunduk, menginjak tanah di beberapa titik, dan tiba-tiba tanah di sekitar lembah mulai mengeluarkan aroma harum. Tanaman liar yang sebelumnya layu kini berdiri tegak, bunganya bermekaran dengan warna cerah yang menakjubkan. Raga terpana. Apa ini? Keajaiban lagi, gumamnya pelan. Ia merasakan getaran aneh di hatinya, seolah alam sedang berterima kasih atas kebaikan yang ia lakukan. Sapi itu menatapnya, seolah memberitahu bahwa semua ini adalah hasil dari keberanian dan ketulusan hati Raga. Raga tahu, ia harus menjaga rahasia ini. Ia tidak bisa memberitahu semua orang, karena tidak semua hati siap menerima keajaiban seperti ini. Ia memutuskan untuk menandai lembah itu sebagai tempat rahasia, hanya untuk dirinya dan sapi. Malam itu, Raga duduk di depan rumah sambil memikirkan semua yang terjadi. Ibunya menatapnya dengan mata penuh rasa bangga. Raga, aku melihatmu berubah. Kau tidak hanya anak yang baik, tapi kini kau seperti pemimpin kecil bagi desa ini, ucap Bu Sari pelan. Raga tersenyum. Ibu, aku hanya menolong sapi itu. Semua yang terjadi, ini keajaiban yang aku tidak pernah sangka. Tapi aku merasa ini adalah tanggung jawabku. Aku harus menjaga semua ini dengan hati yang bersih. Ia menoleh ke sapi yang duduk di halaman. Sapi itu menatapnya dengan tatapan hangat, lalu menghembuskan napas panjang seolah memberi ketenangan. Raga menyadari satu hal, keberanian menolong dan ketulusan hati membuka pintu bagi keajaiban yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sapi itu bukan hanya hewan, tapi guru dan penuntun yang akan menemaninya menghadapi ujian yang lebih besar. Di tengah malam, ketika Raga hampir tertidur, ia mendengar suara lembut di dalam hati. Teruslah menolong, wahai manusia berhati bersih. Setiap tindakan baikmu akan menumbuhkan kehidupan baru. Keajaiban akan datang pada mereka yang berani dan tulus. Raga tersenyum dalam gelap. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak ujian, fitnah, dan tanggung jawab yang menunggu. Tapi satu hal yang pasti, sapi itu akan selalu ada di sisinya, menjadi penuntun, pelindung, dan saksi keajaiban yang tengah terungkap di desanya. Beberapa minggu setelah sumber air dan lembah rahasia ditemukan, desa tampak hidup lebih sejahtera. Namun Raga tahu bahwa perubahan besar ini membawa konsekuensi. Ada rasa iri, takut, dan keinginan untuk mengambil keuntungan yang tersembunyi di hati sebagian warga. Tapi lebih dari itu, alam sendiri tampak sedang menguji ketulusan dan keberanian Raga. Suatu pagi,
Raga memutuskan untuk memeriksa ladang di tepi hutan. Ia ingin memastikan bahwa semua tanaman tetap subur dan ternak tetap aman. Sapi itu mengikuti dari belakang, langkahnya mantap dan mata selalu waspada. Hutan di sekitar mereka tampak biasa, tetapi Raga merasakan ada getaran aneh, suasana seperti menahan napas. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari dalam hutan. Raga berhenti dan menoleh. Seekor harimau liar muncul, matanya menatap tajam ke arah mereka. Hewan itu kelaparan, dan tubuhnya gemetar karena lapar serta sakit. Jantung Raga berdetak kencang. Ia tahu, kalau harimau itu menyerang, mereka berdua bisa dalam bahaya besar. Sapi itu menggeram rendah, menempatkan tubuhnya di depan Raga seolah menjadi perisai. Raga menelan ludah, tapi ia tidak ingin lari. Kau tidak perlu menyerang. Aku hanya ingin menolong, ucap Raga pelan, mencoba menenangkan diri dan harimau itu. Harimau itu berhenti sejenak, tampak bingung. Sapi itu menunduk dan menggerakkan tubuhnya perlahan, seolah memberi sinyal. Raga mendekat sedikit demi sedikit, sambil berbicara lembut. Ia menepuk sapi dan berkata, "Kita harus menolongnya, tapi kita harus hati-hati." Dengan bantuan sapi, Raga menarik beberapa ranting dan membuat jalan sempit untuk memisahkan mereka dari harimau. Raga melihat bahwa kaki harimau terluka oleh duri atau jebakan pemburu. Luka itu menyebabkan harimau itu agresif dan ketakutan. Raga menarik napas dalam. Aku harus menolongnya, tapi bagaimana caranya? Sapi itu menunduk dan menginjak tanah di dekat harimau. Perlahan, dari tanah muncul aroma lembut, harum, dan menenangkan. Raga tercengang. Tanah di sekitarnya seolah menyembuhkan luka harimau itu sedikit demi sedikit. Harimau itu berhenti menggeram, matanya mulai lebih tenang, dan tubuhnya tidak lagi gemetar hebat. Raga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tersadar, keajaiban yang dibawa sapi ini bukan hanya untuk manusia, alam pun merespons kebaikan dan keberanian mereka. Ia melangkah lebih dekat, membuka pakaian panjang yang robek, dan membuat perban darurat dari kain untuk menutupi luka harimau itu. Sapi tetap di sisi Raga, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Harimau itu, seolah mengerti, tetap diam dan membiarkan Raga merawatnya. Beberapa jam berlalu, dan Raga berhasil menenangkan harimau itu. Luka mulai terlihat lebih bersih, dan energi harimau kembali pulih sedikit demi sedikit. Raga menatap sapi itu dengan mata berbinar. Kau benar-benar luar biasa. Kau tidak hanya menuntun manusia, tapi juga menyeimbangkan alam. Sapi itu mengedi pelan, seakan mengerti pujian Raga. Ia berdiri tegak, matanya bersinar keemasan, dan bulunya memantulkan cahaya matahari. Ada aura hangat yang membuat Raga merasa aman. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang. Beberapa pemburu ilegal muncul, membawa senapan dan jerat. Mereka kaget melihat Raga berdiri dengan sapi dan harimau yang hampir pulih. Salah satu pemburu berkata keras, "Hei, lepaskan itu. Ini hewan milik kami. Kita akan bawa pulang." Raga menatap mereka dengan tegas. "Ini bukan hewanmu. Harimau ini terluka karena jebakan kalian, dan sapi ini bukan untuk kalian kuperjualbelikan. Pergilah sekarang, sebelum terjadi sesuatu yang kalian sesali." Sapi itu menggeram rendah dan bulunya tampak memancarkan cahaya keemasan yang lebih terang. Sekejap, pemburu-pemburu itu terkejut. Tanah di sekitar mereka tiba-tiba seperti bergerak halus, akar pohon muncul seolah menahan langkah mereka. Semak belukar yang sebelumnya biasa kini tampak hidup,
menghalangi jalan mereka. Mereka mundur beberapa langkah, ketakutan. Raga berdiri tegak, merasa keberanian dan ketulusan hatinya didukung oleh sapi dan alam. Dengan suara lantang, ia berkata, "Pergilah dari sini. Jika kau berani kembali dan menyakiti makhluk hidup lagi, kau akan menyesal." Pemburu itu saling pandang, kemudian lari terbirit-birit meninggalkan hutan. Raga menoleh ke sapi, yang berdiri tegak, tenang, dan menatapnya seolah memberi pesan, "Kau telah lulus ujian ini. Jangan takut menghadapi bahaya, selama niatmu tulus." Setelah itu, Raga kembali ke desa bersama sapi dan harimau yang kini bisa berjalan perlahan. Ia memberitahu warga tentang harimau terluka dan pemburu yang mencoba merusak hutan. Warga terkejut, namun juga kagum melihat keberanian Raga. Sejak hari itu, Raga menyadari satu hal, keajaiban yang dibawa sapi bukan sekadar membantu manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Ia mulai memahami tanggung jawabnya lebih dalam, bukan hanya untuk desa, tetapi untuk seluruh lingkungan sekitar. Malam pun tiba. Raga duduk di depan rumah, sapi berada di sampingnya, dan harimau yang diselamatkan duduk sedikit jauh, terlihat tenang. Bintang-bintang mulai muncul di langit malam, seakan memberi pengakuan atas kebaikan yang telah dilakukan. Raga menatap sapi itu. "Kau benar-benar makhluk luar biasa. Aku harus selalu belajar dari ketulusan dan keberanianmu. Ini bukan hanya tentang aku atau desa, ini tentang hidup yang harmonis dengan alam." Sapi itu menunduk pelan, lalu menghembuskan napas hangat di udara malam. Raga tersenyum, merasakan ketenangan yang dalam. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak ujian, keajaiban, dan tanggung jawab yang menanti. Tapi satu hal pasti, bersama sapi ini, ia siap menghadapi semua. Beberapa minggu setelah peristiwa di hutan, desa mulai memasuki masa perubahan besar. Ladang-ladang kembali subur, ternak semakin sehat, dan sumber air dari hutan memberi kehidupan baru bagi semua. Namun Raga tahu bahwa keajaiban yang dibawa sapi itu bukan hanya tentang kemakmuran materi, tetapi juga ujian bagi hati manusia. Beberapa warga yang sebelumnya iri dan curiga mulai memperhatikan perubahan Raga dan sapi itu. Mereka menyadari bahwa anak muda miskin ini tidak pernah menggunakan keajaiban untuk keuntungan pribadi. Semua yang ia lakukan selalu untuk kebaikan desa, bahkan untuk orang-orang yang semula menuduhnya atau meragukannya. Suatu pagi, Raga duduk di halaman rumah, menatap sapi yang sedang memakan rumput subur. Ia merasa damai, namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah balai desa. Raga segera berlari, sapi itu mengikuti dengan langkah tenang namun sigap. Di balai desa, warga berkumpul dengan wajah cemas. Beberapa anak-anak menangis, beberapa ibu terlihat panik, dan beberapa pemuda terlihat marah. Ternyata sungai kecil yang mengalir dari hutan mulai meluap, air derasnya mengancam sawah dan rumah warga. Pak Lurah mencoba menenangkan semua orang. "Tenang. Kita harus bekerja sama agar air ini tidak merusak desa. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Sumber air ini selalu jernih dan terkendali." Raga menatap sapi itu. Sapi itu berdiri tegak, matanya bersinar, dan bulunya memantulkan cahaya matahari pagi. Tanpa berpikir panjang, Raga berkata, "Aku akan menuntun kalian. Ikuti aku, dan percayalah pada apa yang sapi ini tunjukkan." Warga yang awalnya ragu akhirnya mengikuti. Raga menuntun mereka ke hutan, ke tempat lembah rahasia yang dulu ditemukan. Sapi itu melangkah di depan, menuntun semua orang melewati jalan setapak yang aman, melewati semak dan pohon tinggi. Sesampainya di lembah,
Raga menunjukkan sungai kecil yang memancar dari tanah. Ia meminta semua warga bekerja sama, membangun bendungan sementara, membuat parit untuk menyalurkan air, dan menanam pohon serta tanaman penahan tanah. Sapi itu membantu secara tak langsung. Dengan menggerakkan tubuh dan menundukkan kepala ke arah titik tertentu, warga tahu di mana harus menggali atau menanam. Perlahan, aliran air mulai terkendali dan kerusakan bisa dihindari. Warga mulai sadar bahwa keajaiban sapi ini bukan hanya untuk Raga. Semua orang bisa belajar dari hewan ini, ketenangan, kesabaran, dan kemampuan membaca alam. Beberapa warga yang sebelumnya iri mulai menyesal dan meminta maaf pada Raga. "Ibu, Pak Lurah, aku tidak melakukan ini sendiri. Sapi ini yang menuntun kita semua. Tanpa dia, kita mungkin sudah kehilangan banyak," kata Raga dengan rendah hati. Pak Lurah tersenyum. "Raga, kau benar. Kadang manusia tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi dengan hati yang bersih dan keberanian, bahkan alam pun bisa bekerja sama dengan kita." Sejak hari itu, warga desa mulai bekerja lebih kompak. Mereka belajar menanam pohon penahan air, membuat saluran irigasi, dan menjaga hutan. Anak-anak belajar dari sapi itu bagaimana menghargai alam dan makhluk hidup. Namun keajaiban belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Raga menemukan bahwa tanah yang dulu gersang di tepi hutan kini menghasilkan tanaman obat yang langka. Ia mengumpulkannya dan membagikannya pada warga yang sakit atau membutuhkan pengobatan alami. Sapi itu berdiri di sampingnya, seolah memberi persetujuan. Perubahan terbesar terjadi ketika Raga memutuskan untuk mengadakan pertemuan warga. Ia mengajak semua orang duduk di halaman rumahnya, termasuk mereka yang dulu menentang dan meragukannya. "Teman-teman, desa kita telah berubah. Bukan karena aku, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kita semua bekerja sama, dan ada satu makhluk luar biasa yang menuntun kita. Sapi ini," ucap Raga sambil menepuk leher sapi. Warga terdiam sejenak, kemudian tepuk tangan perlahan muncul. Mereka tersentuh, sadar bahwa selama ini mereka hanya menilai Raga dari kemiskinan dan keberuntungan yang tampak. Kini mereka melihat hati Raga dan keajaiban yang nyata. Sejak saat itu, sapi itu tidak hanya menjadi teman Raga, tetapi juga simbol persatuan desa. Setiap pagi, sapi itu menuntun anak-anak ke sekolah, menuntun warga ke ladang, dan menunjukkan tempat-tempat yang aman atau subur di hutan. Ia menjadi guru tak terlihat bagi semua orang. Malam harinya, Raga duduk di halaman, menatap bintang. Ia tersenyum. "Kau benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kau di sisiku. Semua ini, semua keajaiban ini, bukan hanya untukku. Ini untuk desa, untuk alam, dan untuk semua yang mau belajar dari kebaikan." Sapi itu menunduk, menghembuskan napas hangat di udara malam. Raga merasakan ketenangan yang dalam. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, dan masih ada ujian yang menunggu. Tapi satu hal yang pasti, bersama sapi ini, ia siap menghadapi semua tantangan. Dan di langit malam, bintang-bintang seolah bersinar lebih terang, memberi pengakuan atas kebaikan yang dilakukan Raga dan sapi, serta harapan baru bagi seluruh desa. Masa-masa damai yang dirasakan desa ternyata tidak berlangsung lama. Suatu hari, terdengar kabar bahwa beberapa pemburu ilegal kembali ke hutan, kali ini dengan jumlah lebih banyak dan persenjataan lengkap. Mereka ingin menangkap hewan langka dan memanfaatkan sumber daya alam desa. Ketegangan langsung menyelimuti warga. Raga tahu ini ujian terberatnya. Ia berdiri di depan desa, menatap sapi yang setia di sisinya. "Kita tidak bisa menyerah.
Desa ini dan makhluk hidup di sekitarnya bergantung pada kita. Kita harus bersatu, menjaga hutan, dan melindungi sapi serta hewan lain, katanya. Beberapa warga yang sebelumnya iri dan skeptis kini berdiri di sampingnya. Mereka membawa alat-alat pertanian, tali, dan peralatan sederhana untuk membantu melawan pemburu. Raga merasakan keberanian yang mengalir dari setiap orang. Ini adalah bukti bahwa kebaikan dan persatuan bisa menumbuhkan kekuatan yang nyata. Sapi itu melangkah di depan, bulunya berkilau keemasan di bawah matahari sore. Setiap langkahnya seperti memberi petunjuk. Raga mengikuti jejaknya, menuntun warga ke titik strategis hutan, di mana mereka bisa menghadapi pemburu tanpa membahayakan diri sendiri maupun hewan-hewan lain. Saat pemburu muncul, mereka terkejut melihat desa sudah siap. Beberapa mencoba menyerang, tapi sapi itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dengan tegas, dan tanah di sekitarnya seolah bergerak. Akar pohon muncul, semak belukar tanpa hidup, menghalangi langkah pemburu. Raga dan warga bisa mengendalikan posisi tanpa harus berkelahi. Salah satu pemburu marah. "Hei, lepaskan jalan ini. Kita akan ambil semua hewan langka itu." Raga berdiri tegak, matanya menatap tajam. Tidak ada yang boleh menyakiti makhluk hidup atau hutan ini. Pergilah sekarang, atau kalian akan menghadapi akibatnya. Tiba-tiba, sapi itu menggeram rendah, bulunya memancarkan cahaya keemasan lebih terang, dan tanah di sekelilingnya bergetar lembut. Pemburu-pemburu itu mundur, takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Akar pohon dan semak-semak yang bergerak seolah menahan mereka. Raga merasakan energi luar biasa mengalir dari sapi, memberikan keberanian pada warga, tetapi menakutkan bagi mereka yang berniat jahat. Pertarungan berlangsung beberapa saat, tetapi tanpa kekerasan fisik. Keajaiban sapi, keberanian warga, dan kearifan Raga berhasil mengusir pemburu. Mereka lari ke hutan, tidak berani kembali. Desa pun aman. Setelah kejadian itu, Raga duduk di tepi sungai, sapi di sisinya, dan warga yang ikut menolong berkumpul. Semua terdiam, merasakan kedamaian setelah ketegangan luar biasa. Pak Lurah mendekat dan menepuk pundak Raga. "Raga, kau telah membuktikan sesuatu yang luar biasa. Keberanian, ketulusan hati, dan kepedulianmu pada makhluk hidup membawa kita semua pada keselamatan. Desa ini kini punya pemimpin sejati." Raga tersenyum tipis. "Bukan aku yang melakukan semuanya, Pak Lurah. Sapi ini, dia yang menuntun dan mengajarkan kita." Sapi itu menunduk pelan, seolah memahami pujian tersebut. Matanya yang tenang memancarkan kehangatan, memberi ketenangan pada semua orang. Malamnya, Raga duduk di halaman rumah, menatap bintang-bintang. Ia mengingat semua ujian yang telah ia lalui, menolong sapi jatuh di sumur tua, menghadapi iri hati warga, merawat harimau terluka, hingga menghadapi pemburu berbahaya. Semua itu tidak mudah, tetapi setiap langkahnya diiringi keberanian, ketulusan, dan bantuan sapi yang luar biasa. Tiba-tiba, Raga merasakan hawa hangat mengelilinginya. Dari arah lembah rahasia, terdengar suara lembut. "Raga, manusia berhati bersih. Semua yang kau lakukan adalah wujud kebaikan. Kini desa dan makhluk hidup di sekitarnya selamat, dan alam menghargai ketulusan hatimu. Keajaiban yang kau lihat bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang percaya pada kebaikan." Raga menutup mata, merasakan kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuh. Ia tahu bahwa ini adalah pengakuan terakhir dari alam dan makhluk-makhluk ajaib yang ia selamatkan. Sapi itu menempel di sisinya, tenang dan lembut, seolah memberi selamat. Keesokan harinya,
warga desa berkumpul. Mereka membawa makanan, alat, dan kado sederhana untuk Raga dan sapi. Anak-anak tertawa riang, ibu-ibu tersenyum lega, dan tetua desa memberi penghormatan. Semua sadar bahwa keajaiban bukan hanya tentang emas atau sumber air, tetapi tentang keberanian, ketulusan, dan persatuan. Raga berdiri di depan desa, menepuk sapi. Ini semua berkat kalian, dan juga berkat kalian, sapi. Aku hanya menolong, tapi kalian semua membantu dan percaya. Itulah kekuatan sejati. Sapi itu menunduk, seolah membalas rasa terima kasih. Raga tersenyum, menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar hewan, tetapi guru, teman, dan penuntun sepanjang hidupnya. Sejak saat itu, desa tidak hanya aman dan makmur, tetapi juga harmonis. Warga belajar menghargai alam, saling bekerja sama, dan menjaga satu sama lain. Keajaiban yang dibawa sapi kini menjadi legenda hidup, bukan sekadar cerita, tapi pelajaran tentang keberanian, ketulusan hati, dan persatuan. Raga tahu, ini adalah puncak ujian. Tapi ia juga sadar bahwa perjalanan masih akan berlanjut. Masih ada kehidupan untuk dijaga, makhluk hidup untuk diselamatkan, dan keajaiban yang mungkin muncul lagi. Tapi satu hal jelas, bersama sapi ini, ia siap menghadapi semua. Dan di malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Mereka seolah memberi pengakuan terakhir atas keberanian, kebaikan, dan keajaiban yang telah terjadi, keajaiban yang akan dikenang sepanjang masa. Beberapa bulan telah berlalu sejak ujian terakhir di hutan. Desa kini benar-benar berubah. Ladang-ladang yang tadinya gersang kini hijau subur, ternak sehat dan banyak, dan sungai yang dulu meluap kini terkontrol dengan baik berkat saluran yang dibuat bersama warga. Tapi yang paling mengagumkan adalah hubungan manusia dengan alam yang kini jauh lebih harmonis. Raga duduk di beranda rumahnya, sapi setia di sisinya. Ia menatap desa yang ramai dengan kegiatan. Anak-anak pergi ke sekolah, ibu-ibu membawa hasil panen ke pasar, dan para pemuda bekerja sama memperbaiki jalan dan irigasi. Semua bergerak rukun, bekerja sama, tanpa iri atau curiga. Pak Lurah menghampiri Raga, tersenyum penuh bangga. Raga, kau telah mengubah desa ini. Bukan hanya karena keberuntungan atau keajaiban, tetapi karena hatimu yang tulus. Desa ini kini hidup harmonis, dan semua orang belajar menghargai satu sama lain dan alam. Raga tersenyum rendah hati. Aku hanya menolong sapi itu, tapi sapi ini yang menuntun semuanya. Tanpa dia, kita tidak akan belajar banyak tentang kebaikan dan keberanian. Sapi itu menunduk pelan, bulunya berkilau keemasan di bawah sinar matahari sore. Raga merasakan getaran hangat dari hewan itu, seolah memberi persetujuan. Ia sadar, sapi ini bukan sekadar hewan, tapi guru, sahabat, dan penuntun kehidupan. Beberapa anak berlari mendekat, membawa harimau yang dulu diselamatkan Raga. Mereka tertawa riang, mengelus bulu harimau yang kini lebih sehat. Warga yang lain ikut datang, membawa buah-buahan, sayuran, dan hadiah sederhana untuk Raga dan sapi. Semua ingin memberi penghargaan, bukan karena harta, tapi sebagai ungkapan rasa syukur. Di tengah keramaian itu, Raga berdiri, menepuk leher sapi, dan berkata dengan suara hangat, "Semua ini bukan hanya tentang aku atau sapi. Ini tentang kebaikan, keberanian, dan persatuan kita semua. Kalau kita menjaga alam, saling menolong, dan berbuat baik, keajaiban akan selalu ada." Tiba-tiba, lembah rahasia di hutan, tempat sumber air ajaib dan tanaman obat langka berada, tampak bersinar lembut.
Tanah bergetar ringan, dan tanaman-tanaman yang dulu hanya tumbuh liar kini menampakkan keindahan luar biasa. Sinar cahaya keperakan memancar dari sungai kecil, menandakan Allah memberi berkat dan pengakuan atas semua kebaikan yang telah dilakukan. Warga yang melihat terdiam, kagum. Beberapa meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka hidup di tempat yang penuh keajaiban karena ketulusan hati seorang anak muda dan hewan luar biasa yang menemaninya. Raga menunduk, merasakan energi hangat yang mengalir dari lembah itu hingga ke desa. Ia tahu, ini adalah pengakuan terakhir dari alam, bahwa keberanian, ketulusan, dan kerjasama manusia dengan makhluk hidup bisa membawa kehidupan yang harmonis. Pak Lurah berkata lantang di tengah warga, mulai hari ini, desa ini akan dikenal sebagai desa yang hidup selaras dengan alam. Kita akan belajar dari Raga dan sapi ini. Bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk hidup rukun, saling menolong, dan menjaga lingkungan. Sejak saat itu, desa pun menjalankan tradisi baru. Setiap awal musim tanam, warga berkumpul di lembah rahasia, menanam pohon, membersihkan sungai, dan memberi makan hewan-hewan liar. Anak-anak belajar menghormati sapi, harimau, dan makhluk lain yang menandakan bahwa kebaikan dan keberanian selalu membawa berkah. Raga, dengan sapi setia di sisinya, merasa damai. Semua ujian yang dilewatinya, mulai dari menolong sapi jatuh di sumur, menghadapi iri hati warga, merawat harimau terluka, hingga menghadapi pemburu berbahaya, telah mengajarinya banyak hal. Ia menyadari bahwa keajaiban tidak datang dari harta atau kekuatan, tetapi dari hati yang tulus dan keberanian untuk menolong makhluk lain. Suatu sore, Raga duduk di lembah rahasia. Sapi itu menunduk, bulunya berkilau, dan air sungai memantulkan cahaya matahari seperti kristal. Raga menatapnya dan berkata, "Kau bukan hanya hewan, kau adalah guru hidupku. Aku akan menjaga semua ini selamanya." Sapi itu menunduk, seolah memberi persetujuan. Dari jauh, suara angin menelusuri pepohonan, membawa aroma harum dan suara lembut seperti memuji ketulusan Raga. Alam seakan bersatu dengan manusia, memberi berkat abadi. Malam harinya, Raga duduk di depan rumah, melihat bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang dalam. Desa kini makmur, harmonis, dan penuh keajaiban, semua berkat keberanian, ketulusan, dan kerja sama. Raga menutup mata sejenak, berterima kasih pada sapi, alam, dan semua orang yang membantunya. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi satu hal pasti, keajaiban itu nyata, dan ia telah belajar bahwa ketulusan hati, keberanian menolong, dan persatuan dengan alam akan membawa kehidupan yang indah dan harmonis. Sejak hari itu, desa dikenal sebagai desa penuh keberkahan. Anak-anak belajar menolong makhluk hidup, warga bekerja sama menjaga alam, dan sapi, teman setia Raga, menjadi simbol keajaiban dan kebaikan yang abadi. Dan di langit malam, bintang-bintang bersinar terang, seolah mengucapkan selamat atas keberanian, ketulusan, dan kebaikan yang telah membawa desa menuju kehidupan harmonis yang tak terlupakan.